warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik semua telah datang di sini. Abang hari ini akan memberikan bimbingan praktikal. Minggu sebelumnya kepada adik semua gimana? Di sini adik semua tahu apa itu bimbingan praktikal? Tidak. Belum pernah mengikuti bimbingan praktikal? Sudah. Ada nggak yang tahu apa itu bimbingan praktikal? Ada. Oke, di sini abang jelaskan bimbingan praktikal itu bimbingan yang dilakukan berselot secara kelompok, contohnya di kelas atau di ruangan seperti saat sekarang ini. Jadi ada nggak yang mau ditanyakan tentang bimbingan praktikal? Nah, oke. Di sini abang akan menyampaikan materi. Toxic friendship. Sorry ya, tulisan abang jelek, maklumi aja ya. Apa tahu nggak apa itu toxic friendship? Racun. Apa? Racun. Masih ada yang tahu? Toxic friendship itu apa? Friendship. Ada toxic. Hah? Ada yang tahu apa itu toxic? Toxic. Ya. Terus masih ada yang tahu? Racun. Racun. Enggak racun. Masih ada? Putra, tahu Putra apa itu toxic? Ada itu. Oke, toxic itu pertemanan yang tidak sehat. Juga ada racun. Pertemanan yang tidak sehat, atau lebih tepatnya pertemanan yang bisa mengganggu mental kita atau fisik kita atau keseharian kita, yang membuat mental kita itu down, fisik kita itu kena, dan emosi kita itu suka mendadak. Itu toksik. Oke, di sini ciri-ciri toksik ada yang tahu nggak? Ciri-ciri toksik ada yang tahu nggak? Tahu. Oke, toksik tadi dulu kan, toksik itu kan orang pertemanan yang tidak sehat atau yang berkata-kata kotor tadi, apa yang dikatakan saya tadi itu benar. Jadi ciri-cirinya itu kalau menurut kalian toksik itu apa? Menurut adik-adik yang ada di sini. Terus toksik itu kan, toxic friends itu pertemanan yang tidak sehat. Menurut adik-adik apa? Cara berbicaranya yang terlalu kotor, betul. Ada lagi? Tidak sopan. Tidak sopan, betul. Terus? Apa? Ayolah, apa malu-malu? Ayolah. Yang pertama itu ciri-cirinya manipulatif. Ada yang tahu manipulatif? Enggak, memanipulasi. Manipulatif, ya manipulasi. Ada yang tahu? Manipulatif. Manipulatif itu teman kita itu dia bersalah kan? Dia salah tapi dia membawa kita supaya kita itu ikut dia. Paham? Contohnya tuh membawa kawan misalnya ke kegiatan yang jelek gitu kan. Bawahnya kita dari kita nggak mau sampai kita jadi mau. Itu manipulatif. Yang kedua itu egois. Egois itu apa? Dulu. Apa deh?
Oke, betul. Yang lainnya? Selalu mementingkan pendapat. Ya, dia kalau egois itu selalu pendapat yang dia punya itu harus itu kita. Benar. Ya harus benar dan pendapat orang. Oke. Egois itu apa tadi? Diri sendiri. Yang lainnya? Selalu Karena orang lain itu salah. Oke. Jadi egois itu apapun pendapat kita merasa itu benar, walaupun pendapat kita itu salah di mata orang lain, tapi kita beranggap tetap benar. Dan apapun yang kita mau harus hijau kita, harus itu yang lakukan kita, itu yang egois. Oke, yang ketiga terlalu banyak drama. Yang terlalu banyak drama itu apa? Drama itu apa? salah. Hmm? Banyak masalah. Oke, memperpanjang masalah, betul. Yang lainnya? Apa? Apa? Itu tadi. Coba ulangi. Coba ulangi, Bro. Apa ceritanya? Ada pendapat. Nah, ya. Itu kalau orang yang mengindek nama itu adalah dan maksudnya dia bang juga yang celaka ya sekira tapi kira-kira salah itu sekian itu dia yang ngindek tahu dia dan kali yang salah. Oke, itu kan yang diceritakan si Putra itu kan masalah kecil tuh, tapi dibesar-besarkan oleh temannya. Itulah yang terlalu banyak drama tuh. Yang keempat itu tidak jujur. Tidak jujur itu, adik-adik paham kan tidak jujur gimana? Apa coba kamu paham? Iya. Kalau jujur itu kalau apa janji ya pasti betul. Apapun yang awak buat misalnya menyimpan titik awak jadi kurang menyimpan titik awak, tapi awak lanjutan. Kita padahal yang awak lanjutan itu titik orang kalau nak titik awak atau kita. Itu yang tidak jujur itu. Selanjutnya itu dampak dari toksik. Dampak dari toksik itu apa? Ya membuat sesat dan tua. Tadi itu pendapat dari kawan dia itu. Selanjutnya ada nak yang lain yang mempunyai pendapat tentang dampak dari toksik? Tidak dipercaya orang lain. Betul, tidak dipercaya orang lain itu juga. Masih ada? Tidak mendapatkan amal, betul. Jadi di sini Bapak jelaskan sedikit. Dampaknya itu yang pertama dampak emosi. Dampak emosi tahu apa? Marah. Oke, marah benar. Dampak emosi itu marah. Jadi efeknya dari dampak emosi ini kepada diri kita apa coba? Betul. Bisa jadi efeknya. Ya. Masih ada? Dampak emosi itu yang pertama itu kita sudah stres. Yang kedua kita jadi tidak fokus. Yang ketiga itu kita mudah marah-marah sama orang lain. Walaupun orang lain yang di dekat kita itu tidak bersalah misalnya karena kita lagi emosi, orang lain itu akan kena efeknya. Pak, bundir? Enggak, kalau itu enggak. Enggak. Yang dampaknya itu paling besar itu ke teman, misalnya kita lagi emosi kita lagi nggak stabil,
ada teman dekat kita akan marah-marah sama dia, orang lain akan kena jadi kena efeknya kan. Padahal orang lain itu tidak tahu masalah kita apa-apa. Padahal dia cuma bercanda itu sepele, tapi kita anggap besar karena emosi kita yang meledak tadi. Yang kedua tuh dampak fisik. Menurut adik-adik dampak fisiknya apa? Badan bengkak-bengkak, oke. Terus ya, terus apa? Telepon nggak masuk. Yang lain? Dampak fisik itu mental kita dihajarnya, mental kita jadi kacau atau jadi hancur. Yang ketiga tuh dampak sosial. Inilah yang ada sehari-hari terus banyak efeknya nih. Apa menurut adik dampak sosial? Makin berkurang. Ya betul, temannya berkurang. Masyarakat kita dikucilkan. Ya. Terus kita jadi suka menyendiri. Itu dampaknya kalau kita punya teman toksik dan kita punya teman toksik dan kita sendiri toksik, itu dampaknya kita akan itu emosi kita, dampak fisik, dampak sosial, dampak emosi tadi. Emosi kita jadi tidak stabil, fisik kita, mental kita jadi hancur. Dampak sosial kita dikucil ke masyarakat, kita suka menyendiri, tidak suka bertemu sama orang lain. Oke, yang selanjutnya itu contoh dari pertemanan toksik itu gimana? Menurut adik-adik semua. Pertemanan. Contoh dari pertemanan yang toksik itu. Pertemanan motor. Pertemanan antar grup bisa. Bisa. Antar grup motor apa? Ya, toksiknya itu gimana dulu? Kayak pas nongkrong mau buat udah berbicara kasar bang. Nah, ya itu toksik. Ya. Tuh, ketika pas jalan bang, Ya. jalan zona bang, kayak sahabat. Ya. Dampaknya itu contohnya yang dikatakan si Putra tadi, kita mudah berbicara kotor atau kasar kalau kita bergaul sama orang yang toksik. Dari kita biasanya tidak pandai ngomong kasar, kalau kita berteman sama orang yang toksik, kita akan terbawa-bawa, akan pandai ngomong toksik. Contoh yang lainnya? Bergaul dengan teman. Ya, bergaul dengan teman sekolah bisa juga, tapi teman sekolahnya itu gimana, yang toksik atau gimana, dia pertemanannya dulu. Coba cerita. Contohnya itu, kalau kita berteman sama orang yang toksik, kita akan terbawa toksik. Jadi sebaiknya kalau ada teman yang toksik, lebih baik kita menghindar. Kita harus bisa membatasi diri kita sama dia saat berteman. Kalau rasa-rasanya teman kita itu sudah mengajak kita ke arah yang tidak baik, dan pertemanannya itu adik-adik rasa akan membuat adik-adik kedepannya akan lebih buruk, nggak jadi lebih baik, lebih baik dihindari. Contohnya itu pertemanan, misalnya akan di sekolah ya, dia pagi datang ke sekolah, adik datang pagi ke sekolah, tiba-tiba duduk di kedai sebentar, dia datang, dia ngajak cabut, ujung-ujungnya nggak masuk kan, mati masuk itu kan nggak baik kan. Terus di kelas dari awalnya adik belajar serius, karena duduk sama dia,
kena marah sama guru, ngomong sama guru kasar. Toksik kan? Itu contohnya Kak. Jadi yang selanjutnya tuh carilah teman itu yang baik, yang adik-adik bisa membawa adik-adik itu akan maju ke depannya. Akan kalau dalam belajar bisa membantu adik-adik belajar, bisa misalnya ada pelajaran yang tidak paham dia bisa ngajarin sampai pandai. Carilah teman-teman yang kayak gitu. Kalau berteman sama orang yang toksik dari ranking 1 adik-adik bisa jatuh loh ranking paling terakhir atau ranking bawah. Cara mengatasinya itu teman toksik itu gimana? Ada. Menjauhi Menjauhi. yang punya dan menjadi teman-teman yang lebih baik. Ya, menjauhi teman yang toksik. Apa lagi? Mencari teman yang baik. Ya, Bisa dia teman dengan cari teman yang baik. Terus, Pari, apa lagi nih? Yang mencari teman yang toksik, mencari teman yang baik. tidak memiliki mengajarkan teman yang terlalu toksik. Menjauhi lingkungan yang toxic friendship. Dari materi Bapak ini, Bapak pengen adik-adik semua mencari teman itu yang baik dan tidak ada toksik di dalamnya. Toxic friendship, pertemanannya kata-katanya kotor, yang membuat mental hancur dan membuat down. Jadi setelah Bapak menerangkan materi ini, kesimpulannya adik-adik dapat apa? Apa buat? Friendship. Saya juga mendapatkan bahwa dampak dari toksik dan dampak negatif dan positif dari toksik. Tidak akan ada Bapak sebutkan tadi Pak tulisan ada. Terus saya juga dapat mengetahui ciri toksik dan cara menghindari dari pertemanan yang toksik. Yang lain apa nih? Jadi ke depannya kalau adik-adik punya teman yang toksik, jauhilah pertemanan yang kayak gitu. Kurang-kurangnya kalau tidak bisa dijauhi, batasi diri kita berteman dengan dia tuh. Gak mungkin kan kalau kita berteman tuh misalnya kita udah lama berteman sama dia, gak mungkin kan dijauhi langsung. Tapi batasi diri. Cara membatasi diri itu misalnya diajak pergi minum-minum atau pergi ke sana kemari yang merasa adik itu tidak baik, gak usah ikut. Cara mengatasi itu. Itu dari toxic friendship nih. Bapak harap ke depannya adik-adik nggak ada yang punya teman kayak gitu, dan Bapak sendiri berharap adik-adik nggak ada di sini yang jadi toksiknya itu sendiri. Kalau Bapak boleh tanya di sini ada nggak yang toksik? Apa nih? Mari. Nah, kau dapet kamu punya di yang itu tentang masalahnya kamu punya batu. Yang pertama awanan sekolah. Attitude itu nomor 1 tuh deh. Attitude, tingkah laku anak sekolah itu yang membedakan mana di orang yang tidak sekolah nih. Orang pada aja kalau di sekolah. Itu adulah ilmu, adulah
masuk anak sekolah tua carian gitu. Jadi aman kan? Nah, itu nak boleh tu kalau toksik tu nak bilang batu. Kalau yang paling kadang tu ataupun nak kita, kalau anak paling kadang awak harus majain yang kita untuk tidak berkata-kata kasar, bisa marah yang baik. Dan kalaupun awak kita, awak harus menghargai abang-abang yang ada pada awak loh. Tapi tanda kutip ya, tanda kutip awak kan kadang-kadang nak boleh alo. Mari anak kita kono kalau tidak salah, kalau majanya kuliah. Tidak boleh itu bang juga siapapun itu cuma contoh misalnya awak yang paling kadang awak harus maja dia awak tuntut yang kalah beda. Kalau yang kita awak harus maragui ya bang kita udah awak kita. Ada tidak yang ditanya dari topik kau? Coba ayo nak dulu lihat ni ngerti di topik ke bang kau. Jadi kalau yang ngerti pada besok kamu punya kalian bisa alami dari komponen toksik dan materi apa toksik friendship kok. Kalau kalian ngerti syukur dan semoga ilmu yang apa agia bisa menambah pengalaman kalian kamu punya. Dan kalian bisa menghindari kawan-kawan yang toksik. Nah, maka itulah materi Bapak hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lena,